Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Febi Cantika Sari, mahasiswi Prodi D3 Perbankan dan Keuangan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Dewan Juri dan segenap panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk ke dalam babak presentasi Bankers Day Essay Competition 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan esai yang telah saya susun dengan judul Optimalisasi Fee-Based Income melalui Digital Banking untuk menghadapi tekanan ekonomi di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, perbankan memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Perbankan sebagai lembaga intermediasi dapat memicu pergerakan ekonomi dalam setiap sektor usaha yang ada di Indonesia. Secara ringkasnya, penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank, baik itu kredit konsumsi, kredit investasi, maupun kredit modal kerja, akan mampu mendorong daya beli pertumbuhan dan peningkatan investasi. Namun mewabahnya COVID-19 sejak Maret 2020 yang lalu telah memberikan pukulan yang cukup keras bagi bank. Hal ini terlihat dari meningkatnya rasio non-performing loan atau NPL perbankan. Per Juli 2020, rasio NPL tercatat di angka 3,22%, mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 3,11% di bulan sebelumnya. NPL yang mengalami laju tertinggi peningkatannya adalah dari Bank Buku 3, yaitu mengalami peningkatan menjadi 3,19% dari bulan sebelumnya. Dengan meningkatnya angka restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan terhadap portofolio kredit mereka, maka kemudian akan makin menggerus profitabilitas yang dihasilkan oleh bank tersebut. Ini semua dikarenakan bank tidak lagi mendapatkan pendapatan bunga dari pengembalian yang dilakukan oleh debitur. Ketua Dewan Komisioner OJK, yaitu Bapak Wimbo Santoso, telah memperkirakan bahwa pada akhir tahun, perbankan kemungkinan akan mengalami penurunan laba sebesar 30-40%. Lantas, strategi apa yang dapat dilakukan oleh perbankan untuk memperkecil kemungkinan kerugian tersebut? Di masa pandemi ini, volume transaksi e-commerce telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai 400% per bulannya dari periode yang sama pada tahun yang lalu. Apa hubungan peningkatan transaksi e-commerce tadi terhadap bank? Sekitar 45% pelaku UMKM telah memindahkan bisnis mereka ke channel digital ataupun layanan-layanan e-commerce, yang kemudian mereka pun membutuhkan suatu sarana untuk memperlancar transaksi pembayaran mereka, salah satunya adalah dengan melalui transfer bank. Dengan berpindahnya 45% pelaku UMKM ke channel digital, dan juga dengan meningkatnya transaksi transfer berkat dari perpindahan ke channel digital tersebut, maka bank kemungkinan akan mengalami peluang peningkatan fee-based income di masa pandemi ini. Apa itu fee-based income? Fee-based income adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh perbankan selain dari jasa utamanya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh bank ini bisa termasuk kepada inkaso, kepada letter of credit, lalu yang terakhir dan yang paling banyak dilakukan oleh nasabah adalah transfer bank. Fee-based income merupakan sumber penghasilan bank kedua setelah interest income yang mungkin pada masa-masa seperti ini tidak akan berkontribusi banyak terhadap profitabilitas bank. Oleh karena itu, fee-based income dapat menjadi alternatif yang cukup baik untuk mengerek profitabilitas bank agar tetap berada pada rasio yang baik. Seperti yang telah saya uraikan pada esai yang saya susun, Bank Mandiri dan Maybank merupakan dua contoh perbankan yang mampu memanfaatkan peluang peningkatan FBI untuk meningkatkan profitabilitas bank mereka.
Bank Mandiri berhasil memperoleh pendapatan non-bunga atau fee-based income sebesar 13,59 triliun yang naik sebanyak 8,64% year-on-year. Dan Bank Maybank pun mampu membukukan FBI sebesar 1,2 triliun yang itu merupakan naik sebanyak 1,4% year-on-year. Kesuksesan kedua bank tersebut dianggap baik oleh sektor perbankan secara umum, sehingga bank-bank lainnya pun berusaha untuk mengikuti jejak mereka, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan digital banking mereka untuk menghasilkan fee-based income yang sangat optimal. Salah satunya adalah Bank BTN yang mereka mengakuisisi 25.000 mesin EDC untuk membantu mereka mendapatkan fee-based income yang lebih baik lagi dari kerjasama mereka dengan berbagai merchant. Hal yang serupa pun disebutkan oleh Afiliani Malik yang merupakan ekonom senior Indef dan juga komisioner independen dari Bank Mega, yang dimana ia mengharapkan Bank Mega dapat fokus kepada fee-based income untuk membantu mereka sebagai dana kompensasi NIM yang tergerus akibat pandemi, serta dapat menjaga profitabilitas Bank Mega sendiri. Lalu bagaimana cara bank mengoptimalkan fee-based income yang mereka terima? Tentunya dengan mengoptimalkan pula berbagai layanan digital yang telah mereka miliki, seperti mobile application yang harus terus-menerus dikembangkan dan dilakukan inovasi-inovasi terhadap produk-produk digital yang baru sehingga dapat membantu transaksi keuangan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, bank juga dapat memperluas layanan digital mereka dengan melakukan kerjasama dengan berbagai vintage dan juga marketplace, sehingga volume transaksi digital dan juga transaksi digital bank dapat meningkat. Karena jika transaksi digital bank meningkat, maka fee-based income yang diterima oleh bank pun akan meningkat, dan itu akan dapat membantu sekali bagi profitabilitas bank. Akhir kata, dengan masih mewabahnya pandemi di Indonesia, saya berharap perbankan dapat memanfaatkan peluang-peluang digital yang ada ini untuk meningkatkan profitabilitas dari segi fee-based income mereka. Dan juga sangat diharapkan bank dapat meluncurkan inovasi-inovasi baru yang dapat mempermudah kami sebagai nasabah dalam bertransaksi agar kami tidak dibatasi ruang dan waktu. Digitalisasi bank yang optimal juga dapat meningkatkan fee-based income yang kemudian dapat mengatasi berbagai tekanan dari aspek non-performing loan, net interest margin, dan profitabilitas bank, serta menghindarkan bank dari kesulitan likuiditas di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena fee-based income ini merupakan dana murah yang tidak memiliki resiko, atau resikonya minimal dibandingkan dengan interest income. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para juri, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.